Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalal kitaba bil haqqi basiran wa nadhira li futuhi qulubil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fi qaryati desa Bendung, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Hadratul kiram, dumateng para kiai, sesepuh bini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama desa Bendung, wabil khusus Sohibul Qaryah Bapak Supaat selaku kepala desa Pak Sapat, Pak Safaat, mohon maaf, beserta staf-stafnya dan Bapak Ibu hadirin jamaah yang di majelis maupun di luar sana, sedaya kemawon tak dungaake rahimakumullah, amin ya rabbal alamin. Mboten kesupen teman-teman Banser Ansor yang sempat rawuh, mugiyo amal ibadai anggene ngamanke acara ini diterami Allah subhanahu wa ta'ala. Wis iki njaluk pirang jam? Halo, setengah jam. Pinten Bu? Tutuk subuh. Yang ini ki nggarakno kiai cepet bongkong. Oke, ngapunten ya, sakcukupe mawon. Napa materi pada malam hari ini berkenaan dengan memperingati tahun baru Hijriyah atau bulan Muharram. Pun ro judule dereng dibuka di dalam surat Az-Zumar ayat 54. Buka Quran ya, sing nggo HP Google dibuka surat Az-Zumar ayat 54. Judule ngeten: lekaslah ruhaniyahmu kembali kepada Allah sebelum dijemput kematian. Apa resikonya kita sebagai manusia tatkala belum bertemu Allah, terus kita itu menghadapi satu ini judulnya. Sallu ala Nabi Muhammad. Pun saya dereng ngapunten niki wau jadwal kula asline ngaji di Mojo Anyar, tapi Gusti Allah ngelalekake ngelalekake akhirnya kula teng mriki. Pun kula nyuwun ngapunten jamaah yang ada di Mojo Anyar. Pun Tapi sebelum kita masuk di dalam ayat tersebut, ada dua password
Mbah, tahu password Mbah? Nopo? Kata kunci, ya. Apabila kata kunci ini ada di dalam hati jenengan sudah ada, aku yakin jenengan ini akan faham apa nantinya yang ku jelaskan di dalam surat Az-Zumar ayat 54. Tetapi sebelumnya saya mohon maaf nih. Kula niki asli Mojokerto, Kecamatan Bangsal, bukan Mojosari. Nek Mojosari itu kang kula Kiai Dimyati Rosyid iku. Niku kang kandung tapi sampun sedo. Cara dakwah beliau dengan saya nggak sama. Beliau mengajarkan tentang jasmani, kula ngajarkan tentang rohani. Apa kata kuncinya? Pertama, sudah ada nur iman belum dalam hati jenengan bahwasanya kita manusia itu diciptakan Allah tidak cuman jasmani tetapi juga rohani. Wis ono iman durung nang ati sampean, gak usah jawab ning ati sampean. Allah ciptakan jasmani kita dari saripati tanah, nanti kembali ke tanah. Nggih mboten? Kompakir. Allah ciptakan kita rohaniah ini dari Allah, nanti kembali harus pada wa inna ilaihi rajiun. Pitakon kula. Catatan pitakon ini, jenengan pun roh dalane nuju nang Gusti Allah dereng nggih. Kok umpama pun tak tutup ngajiku kula mantuk. Bayuh ngombene dobel. Kula ngeten iki iling nang Lumajang itu tak entekno mulih anyang-anyangen kula. Nggih. Tak seruput titik ae engko. Pun. Allah ketika menciptakan jasmani ini, Allah memberikan mata, namanya mata ainul basyariyah. Nggih, mripat loro niki Pak Bu nggih. Tujuane dikongkon nyawang perkara-perkara yang ada kaitannya dengan makhluk. Akhirnya jenengan saged mirsani kula, melihat kula nggih saged. Melampah dalan ya gak gampang kesasar. Bisa membedakan ini jalan, ini got. Nggih, leres nggih? Oke. Allah uga juga memberikan mripate roh yang disebut ainul basirah. Pun ngertos mripate roh? Dereng. Makanya kula bahas malam ini. Manakala mata jasmani iki tertutup oleh sesuatu, contohnya serban ya. Peteng mboten? Nek wis peteng akhirnya saged semerap tahu mana jalan mana got, nggak tahu. Percados nggih? Oke. Roh semenuga. Roh itu juga manakala meripat atine roh yang saya sebut sebagai ainul basirah, manakala tertutup sesuatu roh iku yo mripate akhire
tujuan Allah memberikan ainul basirah, mata hati ini untuk madhep bersaksi, melihat, meyakini tentang Gusti Allah. Kalau mripate ati sampean ketutup sesuatu akhirnya gelap, ora bakal bisa nyawang Gusti. Wis aku takok, wis ketinggal Allah jenengan? Lho nggih ta? Padahal Allah iku wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, luwih cedhek, luwih idek, lebih dekat daripada urat nadi. Kok gak ero sih? Mula ojo heran tatkala jenengan kali kula salat orang ngerti. Akhirnya ati sampean kelingan apa Bu? Halo, macem-macem. Sing penggaweane ning sawah ya eling sawah. Yang kerjanya ada di sawah, bahasa Indonesia ini apa? Ya sawah. Ya akan teringat sawahnya. Yang kerjanya di pasar ketika sholat mesti hati ini ingat pasare. Sing ngingu wedhus ingat, yang punya gendaan anyar-anyaran. Loh, enggak. Lah iku arek nom-nom ajenge nikah ingat genda. Bahaya iki. Estu. Padahal maksudnya kita sholat adalah menghadap dan bertemu Allah. Saya tanya, nek ono kalimat saya tanya, catet toh. Sudahkah Anda bertemu Allah? Bayu turun. Surat Al-Hadid ayat 3. Allah katakan bahwasanya Allah itu di awal dan di akhir setiap persoalan apapun, juga di dalam dirimu dan di luar dirimu. Tapi aneh bin ajaib, wong bendung niku gak ero Gusti Allahu Akbar. Pun jenengan purun boten tak tutuhno. Dibuka di dalam surat Al-Isra ayat 1. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Dialah hidup zat yang maha suci yang memperjalankan panjenengan dari rumah masing-masing ke majelis taklim ini di TPQ Al-Ikhlas. Dan dialah Allah yang ada di dalam dan di luar dirimu. Mengapa selama ini kita tidak mengerti dan tidak tahu dan tidak pernah bertemu? Karena mata hati kita wonten tutupe. Apa tutupe? Apa klambi iki senes? Apa serban niki sing disebut? Bukan. Wa zuyyina lin-nasi hubbus syahawah minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah. Tutupe ati, mripate ati, akhire peteng iku gara-gara
ati nyenengi sakliyane Gusti Allah. Siapa biang keroknya yang menjadikan mata hati kita tertutup sehingga tidak bisa bertemu Allah? Setan. Bener. Wazuyina, diciptakan oleh nafsu, dibikin oleh nafsu terhadap roh tentang masalah kehidupan kesenangan dunia ini seakan-akan selama-lamanya. Shallu ala Nabi Muhammad. Bisa dilanjut? Wis muga-muga sing derekake ngaos pada malam hari ini, sing durung ketemu judone tak dongakno ndang cepet ketemu. Sing sakit muga-muga nang ketemu tombone. Sing ana masalah rewet muga-muga Gusti Allah ndang kei dalan. Sing utange akeh muga-muga Gusti Allah iku aweh kanggo nyaur utang. Lan muga-muga yang terakhir sing disauri gak gelem. Cocok toh? Cocok. Ngoten. Pun apa yang dimaksud Allah terkait hubus syahwah itu yang diciptakan oleh nafsu dalam diri kita sehingga kita kesengsem, kepencot, akhirnya ruhaniah kita itu tresno menjalin cinta kasih terhadap kesenangan kehidupan dunia. Inilah Bapak Ibu jamaah yang menjadikan kita, ruhaniah kita tidak akan pernah bisa bertemu terhadap Allah. Padahal Allah iku idee tutuk-tutuk. Allah itu dekatnya sangat dekat. Karena di dalam hati kita, ruhaniah kita, meripat hati kita ditutup oleh kesenangan dunia. Akhirnya jangankan kita di luar sholat, di dalam sholat pun lalai terhadap Allah. Fawailul lil musallina alladzina hum fi sholatihim sahun, lali. Pertanyaan kula, sampai kapankah ruhaniah kita terhadap Allah seperti itu? Sampai kapan? Sampai kapankah? Sampai umur berapakah ruhaniah kita belum bertemu Allah? Ini sampai kapan? Ingat di dalam surat Az-Zumar ayat 54 Allah katakan wa anibu lan do baliyo lekas baliyo sri olehmu minggat. Lah ono sih lagu Sri Minggat. Ruhaniah kita Pak Bu minggat sangka Allah nuju kesenangan dunia. Kalau jasad ini campur dengan kesenangan dunia nggak apa-apa. Yang menjadikan persoalan dan dikhawatirkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap umatnya termasuk kita adalah ruhaniah iki bercinta terhadap selain Allah. Inilah yang dikhawatirkan Rasulullah sebelum beliau sedo
wafat, beliau nitip pesen sing paling mahal dan berharga miturut kita sebagai umatnya. Apa? Besok umatku ngadepi perang sing amat besar, yaitu perang lawan hawa laiki. Allah ya Karim. Ternyata nafsu di dalam diri kita, kemanapun kita pergi, apapun yang kita lakukan, senantiasa membisikkan di dalam dada kita untuk beriman, untuk menghadap, untuk bercinta kasih terhadap kesenangan duniawiyah. Alhaakumut takasur hatta zurtumul, manakala ruhaniyah itu bercinta kasih terhadap selain Allah, yaitu kesenangan dunia, maka akan menjadikan ruhaniyah kita lalai pada Allah. Sampai kapan? Hatta zurtumul, sampai mati. Naudzubillahi min dzalik. Is saged dilanjut sampai buyar. Oke, tak turuti jenengan Bu. Allah iku sebetulnya sayang banget terhadap hambanya. Yo digerakno Allah tangane, akhirnya bisa mengambil nasi. Nasi sudah sampai ke mulut, bentuk kasih sayang Allah, gerakkan lesan, akhirnya saged kecapan atau mengunyah. Sudah lembut makanan itu, tinggal nelan. Allah isih sayang terhadap kita. Diketing ambek Gusti Allah daharan iku sampak ndugi perut. Sebab manakala jenengan kali kula tidak dikersakake isok mangan, jenengan kali kula gak isok mangan dewi. Apabila Allah tidak menggerakkan sampean dari rumah menuju ke sini, kita tidak bisa datang ke iman yang seperti itu. Jenengan pun wonten ning ati, empun dijawab. Nek empun, itulah awal sampai mangke bisa sholati khusyuk, iso ketemu Allah saged. Tapi syaratnya harus mengikuti dan melaksanakan apa perintah Allah yang telah disampaikan oleh Rasulullah lewat beberapa ayatnya. Termasuk diantaranya adalah kehno olehmu zikir. Zikir yang mana? Yang bisa menghantarkan ruhaniyah untuk bertemu Allah. Zikir secara lugot, eling, ingat. Lugot ya, bahasa. Secara istilah, jenengan waktu sholat, hatimu sadar dan menyadari, merasakan kehadiran Allah di dalam dirimu, yang mendirikan, merokokkan, mensujudkan dan seterusnya. Inilah yang dimaksud inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Dupno wajahe rohmu iku menyang Allah yang ada di dalam dirimu dan di luar dirimu, terhadap wajahnya Allah. Ya iki lho Pak, Allah itu. Paham? Dudu angin iki dudu.
Iki anggap sampean angin. Bukan. Mana wajahnya ruh itu Bapak Ibu? Wajahnya ruh adalah imanul haq, iman yang benar. Iman yang benar itu terhadap siapa? Hanya pada Allah. Allah yang mana? Hidup di dalam dirimu dan di luar dirimu, dan Allah tidak bisa ditutupi dengan apapun. Ini carane yo nopo? Rasakno, imanno, yen kuwi iso ngadeg, yen Anda bisanya berdiri, di dalam dirimu ada Allah yang mendirikan, merukukkan, mensujudkan. Coba nanti dipraktekno. Nanti malam sampai sholat hajat aja atau tahajud 2 rakaat aja, hatimu rasakno kehadiran Allah dalam dirimu. Wis, nek sampean hati Anda ada iman yang seperti itu, maka inilah awal Anda bisa dikatakan nanti bertemu Allah sebelum kematian itu datang. Angel Gus, ya mesti ae kawitan, nanti lama-lama jadi mboten angel atau mudah. Akan semangat ketika sampai sholat, akan semangat ruhaniyah ketika mau menghadap Allah, sebab Allah ngundang kita itu lebih mahal daripada Anda diundang presiden. Ayo, pangkat derajate presiden dengan Allah tinggi mana? Allah. Kita saja ketika diundang presiden misalkan jam 8 siang, subuh iku wis macak. Nggih ya, saking saweneng diundang presiden rek yujah misale. Itu merupakan satu keistimewaan. Sa-Indonesia jenengan yujah diundang presiden. Aku yakin jenengan diletakkan pada tamu yang sangat istimewa. Bayu saweneng. Tapi nek diundang Gusti Allah, Allahu Akbar. Sapa siki adzan subuh-subuh gak ero wong turu. Allah ya Karim. Itulah karakter kita umumnya, karena kita belum pernah bertemu Allah. Tapi beda dengan seseorang yang sudah pernah bertemu Allah. Ya Allah, ngombe lho ya, ngombe. Ning syariat kan diajarno maca bismillahirrahmanirrahim supaya eling yen sing ngangkat iso ngangkat iku karena Allah. Nek gak karena Allah tanganku gak iso ngangkat. Sampak wedang jahe nyun sewu lho nggih, kula ombe cangkemku iki gak iso ngombe dhewe nek gak digerakno Gusti. Inilah yang maksud la haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah, kula sing ngombe jenengan sing ngrasake wis padha mawon. Bapak Ibu, kula terus nih ayati Az-Zumar tadi nggih. Ila rabbikum, kembalilah kau pada Allah, lekaslah kau kembali kepada Allah atau Tuhanmu min qabli ayyatiyakumul adzab, sebelum datangnya kematian. Bahasa orang Bandung namanya bendung.
Sri mulya olehmu minggat cepetan nang bojo aslimu kuwi aja gendaan ae nang gone wong liya sing sah iku bojone dhewe ning omah ditinggal minggat roh wis ndang baliya kau nang pangeranmu dan kembalilah kau pada Tuhanmu karena ajalmu sebentar lagi akan datang. Aku takok umur sampean ini tinggal berapa? Sisa berapa? Gak ada yang tahu. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Mengapa dirahasiakan Allah? Supaya Anda itu lekas kembali kepada, sebab kematian itu datang tidak menunggu tua dulu, mesti enggak. Kematian datang tidak harus menunggu sakit dulu, enggak. Kadang-kadang Kang Mas siangnya itu sehat-sehat makan sate, tidur, besok di pagi Kang Mas bangun, gak bangun karena sudah lah. Kita semua yang hadir di sini tidak ada yang tahu kapan Allah memaksakan diri kita untuk kembali pada Allah, tidak tahu. Oleh karenanya lewat surat Az-Zumar ini, dulur kula sing ana bendung tolong rohmu ndang lekaso bali nang Gusti. Sebab nek panjenengan gak lekas balik min qabli ayyatiyakumul adab, maka mohon maaf terus tekan kematian, summa la tunsorun, maka tidak akan pernah mendapatkan pertolongan dari Gusti. Wis. Ini laksana ruh balik nang Allah, mripate ruh niki wuta sebab ketutupan perkara selain Allah. Pulang ke dalane peteng. Sehingga wamin waraihim barzakhun. Inilah Allah katakan mengapa ada alam barzah. Apa sih alam barzah? Alam yang ruh ini tertutup oleh dinding yang amat tebal, tidak bisa keluar ke dunia, tidak bisa keluar ke akhirat sampai pada waktu yang telah ditentukan. Apa? Kebangkitan. Peteng Pak. Teng mriki sinten sing nate sedo? Siapa yang pernah mati? Ada enggak? Tak duduhke kuwi. Masalah kula nate mati tahun 79 kalau nggak salah. Kula niki kena bledek. Nek wong Jawa ngarane mati suri. Apa yang ada di situ niku dina Selasa Wage. Lho kok eling Gus? Momen penting niki. Mboten saged kula lalekne. Apa yang terjadi di situ? Kula dereng balik Bu, dereng balik. Ternyata di situ banyak jalan, yang jalan itu menuju ke surga. Jalannya padang. Itu golongan kanan. Ada golongan kiri yang gelap gulita. Ya niki maksudnya alam barzah, singkatan bar pecah. Niku barzah. Bar pecah leres. Sampean coba, sampean nek wonten tiang naza, sampean tunggoi. Ada kejadian apa? Sebab wong mati iku maceme loro, macamnya dua. Ada su'ul khotimah, ada husnul khotimah. Wa minhum man haqqat minad dolalah. Yang kedua wa minhum man hadanallah. Ada seseorang ruhaniyah ketika kembali itu enggak kelihatan apa-apa alias gelap.
Karena pada saat di dunia ruhaniyah kita itu masih buta terhadap Allah. Wa minhum man hadanallah. Satu golongan itu tempatnya dia jalannya terang benderang. Inilah mereka yang husnul khotimah. Wis sampean pilih, sampean milih husnul khotimah apa suul khotimah? Milih pundi? Wis nek milih husnul khotimah, aku yakin ngaji iki nek gak mari jenengan gak mulih. Adik ngomong tutuk subuh. Lah iya tak turuti, monggo. Niki mengke nek mari tak jabarno maksud ayat itu, tak buka tanya jawab. Sing takok, sampean takok. Gus kula gak paham maksudnya ini, tanya. Langsung. Ya, niki mlebu TV lho niki, ya, mlebu TV. Live niki live. Bon. Terus bagaimana caranya kita kembali? Lah niki to ya. Bagaimana caranya ruhaniyah saya bisa bertemu Allah, lebih-lebih ketika sholat dan di luar sholat. Sebabnya Allah itu tidak hanya di masjid, Allah itu tidak hanya di musola, Allah itu juga di kantor kepala desa, di sawah, di pasar, dimanapun. Allah itu di mana-mana dan tidak kemana. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah itu selalu bersamamu, lebih dekat daripada urat nadi. Ayo dipirsani Allah. Jangan melihat dengan mata niki, tapi dengan ainul basiro. Bagaimana caranya? Dibuka di dalam surat Al-Kahfi ayat 110. Wis iki. Meniku dieling-eling carane bertemu Allah di dalam surat Al-Kahfi ayat 110 atau surat yang terakhir. Wa man kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan sholihan. Itu pertengahan ayat. Barang siapa yang ingin bertemu terhadap Tuhannya waktu ini di dunia itu Bu ya, waktu jenengan sholat, maka pertama falyamal amalan sholihan. Bagaimana amalan sholihan itu? Apakah amalan jasmani ini? Bukan. Sebab yang bertemu Allah itu roh, ya kudu amaliyae roh. Apa amaliyae roh itu? Min qalbin zahidin. Hati yang selalu berzikir datang Gusti Allah. Zikir yang mana yang dimaksud ini? Di dalam Al-Quran Allah jabarkan tentang zikir. Ada 4. Pertama, zikir mengenal Allah Tuhan kita berupa nama. La ilaha illallah. Yes. Allah itu nama. Di mana ada nama, pasti ada yang memiliki nama. Gelas nama iki wujude. Tutupi gelas nama iki wujude. Apa iki? Jahe. Iki mang diidek apa ditutukane mang? Padha cepere masalahe. Jahe iki wujude. Terus Allah iku nama, wujude mana? Lah gitu toh. Sebab ruhaniyah mengke harus ketemu wujudnya Allah. Allah katakan dalam salah satu ayat,
laisa kamislihi syai'un. Kau tidak bisa menyerupakan dengan sesuatu apapun. Kau juga tidak akan pernah bisa menyebut dengan sebutan apapun tatkala kau dikatakan sudah bertemu Allah. Diem mean. Wis. Nomor 2 adalah la ilaha illa huwa. Huwa. Tadi illallah. Sekarang illahu huwa. Huwa itu dia. Yang pertama tadi disebut dzikir jahri, yang kedua disebut dzikir khafi atau dzikir sirri. Dzikir yang diucapkan di dalam hati masih ismudat nama. Keluar napas masuk menyebut Allah, hati. Iki masih nama. Yes. Masuk lagi di dalam yang nomor 3, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Niki dzikir sing wis gak nyebut nama. Kalau kita buka di dalam kitab Hikam, inilah yang disebut adzikru bisiril asror. Di dalamnya ada 3 tahap, su'aul basyirah wa ainul basyirah wa hakul basyirah. Bahasa Jawane wong Bendung, rasa nyawang nyatakni lagi. Rasa iku apa? Iman. Makanya jenengan waktu berdiri rasakanlah kehadiran Allah dalam dirimu. Hidup itu yang menggerakkan jasmaniahmu. Sebab tanpa hidup di situ jasmania ngadeg koyok patung. Sampeyan ngerti teng Trawulan wonten bunda tidur. Pun kula praktek nih. Bunda njaluk duwike njegideg. Koyok ugeg-ugeg. Iya. Seperti itulah jasmani kita Pak Bu, makhluk ini. Kan sudah jelas, la haula, tidak ada upaya, keadaan apapun, wala quwata, dan kekuatan apapun, semuanya itu iku illallah. La haula wala quwata illa billah. Semuanya itu milik Allah. Mengapa kita tidak sadar prakteke padahal bandaina diucapkan la haula wala quwata illa billah. Lah ngoten nggih? Karena kita belum mengenal zikir yang nomor 3. Ini di dalam surah Al-Anbiya ayat 87. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal. Anta dengan huwa lebih dekat anta. Dia, huwa itu dia, jauh berarti. Nek anta kamu berarti di depan. Berarti hatimu ada rasa, ada iman, di depanmu itu hanyalah Allah. Di dalam dirimu juga Allah, tapi belum ketemu. Belek dereng. Itu namanya ainul basyirah. Itu namanya su'aul basyirah, rasa tadi, iman tadi. Terus harus sampai kembangkan. Teruskan praktek yang seperti itu, sebab nanti langsung Allah sendiri yang akan membimbingmu untuk bertemu Allah di ainul basyirah, melihat bertemu. Kalau tidak, ibu-ibu nggawa sandal nang bangsal, tapi ono pipiku ambek sandal. Gus, gak cocok omonganmu mak pelek. Gak tak bales ndak. Tak kekno sing kiwa. Sampeyan terusno. Estu. Iki Quran lho ya.
Falyamal amalan sholihan, lakukan dzikir itu terus menerus, baik di dalam waktu sholat maupun di luar waktu sholat. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Waktu kau berdiri, gunakno berdirimu itu hatimu selalu ingat pada Allah. Waktu duduk juga begitu, bahkan berbaring pun juga begitu. Artinya apa, Pak? Anda bisanya berdiri, bisa rukuk, bisa berbaring, semata-mata dilakukan, digerakkan Gusti. Wis, encepno iki. Encepno. Hanallah. Ya ini ajaran Rasulullah sing asli. Dinul haq huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq ay dinut tauhid. Itulah ajaran hakikat ruhaniyah untuk bisa makrifat pada Allah. Dan ajaran inilah yang selama ini ditutup-tutupi di tengah masyarakat kita sebagai umat Estu Pak Bu. Sampeyan tingali lah. Ngaji ndi jarang sing gelem nyampe noniki. Karena takut fitnah. Para masyayikh, para romo, kebanyakan itu apabila sudah ranahnya mengaji bab yang seperti ini di tempat khusus, itu pun masih memakai bahasa isyarah. Itu sejak kapan, Pak Bu? Sejak khalifah, para khalifah setelah Sayyidina Ali sampai 2014 kemarin itu ditutup-tutupi karena takut fitnah. Lah sekarang sudah terlepas 2014 sampai detik ini Allah sudah membuka dengan terang-terangan. Walau karihal kafirun, walaupun di tengah-tengah umat yang mengingkari ajaran Rasulullah, inti di sini sampaikan. Walau karihal musyrikun, walaupun banyak di tengah-tengah orang yang membenci, mencaci ajaran ini, tetap Muhammad sampaikan. Jadi walaupun saya tidak bisa 100% seperti Rasulullah, tak sampai walaupun itu satu ayat, tak sampaikan walaupun resikonya luar biasa. Estu. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, sallu ala Nabi Muhammad. Yang terakhir, zikir yang terakhir yang keluar dari surah Al-Anbiya ayat piro rek lali aku. La ilaha illa ana fa'budun wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. 25 Al-Anbiya ayat 25. Apa maksudnya ayat itu? Inilah yang memunculkan kemakrifatan itu di situ. Sudah tidak berlaku nama Allah, nama lo ya, nama. Sudah tidak berlaku nama huwa, sudah tidak berlaku nama anta, tapi hanya berlaku nama ana. Ana itu adalah ingsun, saya. Saya siapa? Allah Subhanahu. Artinya ketika Anda dikatakan sudah makrifat pada Allah, la yarawna li anfusihim syai'an bal yusyahiduna annal fa'ilahu wallahu ta'ala. Artinya di dalam hatimu itu sudah tidak ada lagi selain Gusti Allah. Hanya Allah terus. Ini. Tapi walaupun susah untuk mencapai derajat tingkat
di mata Allah seperti ini bukan lantas berarti kita harus tinggalkan. Jangan, terus lakukan upaya-upaya untuk bertemu Allah lewat dzikir sirrul asr tadi, untuk menuju yang keempat, yaitu fana'u dzikri yang disebut. Wis tah jenengan nek gak ngandel, kalau nggak percaya praktekno, kalau nggak cocok dengan kenyataan di dalam hatimu, nang bangsal nggawa sandal tapu ono raiku. Lah wis penak to? Wong enak. Estu. Subhanallah. Dan inilah ajaran Rasul yang paling puncak, yang paling penting, yang harus disampaikan di tengah-tengah umat Islam, di mana kita umat Islam khususnya ruhaniyah kita keseret oleh nafsu untuk bercinta terhadap selain Allah. Wis sampean pikir umur awak dhewe kari piro? Estu bolehlah kita secara jasmani nyun sewu sugih sembarang kalire, silakan. Allah gak melarang, dan Allah lewat sifat ar-Rahmannya dipersilahkan, tapi dengan catatan mung jasmani mawon, hanya jasmani. Ruhaniyah Anda khusus hanya pada Allah. La taj'al ma'allahi ilahan akhar. Hei anak putuku, ya, ojo pisan-pisan dalam hatimu itu ada selain Allah. Bagaimana kita akan bisa selain Allah tidak ada di dalam hatiku? Lah wong kita itu pengajarannya ilmu tidak disampaikan. Inilah akhirnya seperti ini kita. Tapi ini bukan berarti waktu sudah terlambat, enggak. Ini sudah diajarkan Allah. Tinggal sampean kali kula purun nampa ajaran Rasulullah ini, ajaran inti wahyu Rasulullah ini atau tidak, wahai umat manusia, terserah kita masing-masing. Nek pesenku kula teko bangsal mriki niki hanya satu, Pak Bu, umur sampean mung kantun sekedhik, ndang baliya ruhaniyahmu dateng Gusti supaya salatmu mengke ben iso khusyuk. Buka di dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung, sungguh damai, sungguh jenjem, sungguh bahagia yang tidak ada taranya. Apa taranya ini? Bahagianya notok nih loh. Bagi wong mukmin yang sholatnya dalam keadaan khusyuk. Khusyuk itu apa? Bertemu Allah. Bagaimana kita bisa khusyuk, Pak? Wong ilmune carane untuk menemui Allah tidak disampaikan, akhirnya kita tidak ngerti, ya mboten saged mokal. Makanya apa? Visi dan misi saya adalah mendidik umat manusia khusus ruhaniyahnya itu biar kenal dan bertemu Allah. Wis balik kembali kepada surat Al-Kahfi ayat 110 tadi. Syarate isok bertemu Allah yaiku kudu sering-sering atine eling nang Gusti. Bu, eling wong tua sampean kali kula biyen sanjang. Ngger bejo sing eling. Paham? Bejo sing iku sanepo. Artinya hati sadar kalau semua apapun makhluk di dunia ini bisanya gerak, hanya yang menggerakkan adalah hujahnya mana, dalilnya mana. Buka di dalam surah Al-Baqarah 115.
Kalau manusia kabeh makhluk apapun bisanya bergerak itu Allah yang menggerakkan. Contoh, bendera ini bergerak. Sapa sing gerakno? Nek sampean iku nganggo akal mesti angin. Lah ngoten nggih? Sebab nek gak ono angin gak bisa berakal. Tapi maksudku, gunakno iman meripat hatimu yang disebut iman. Tanpa Allah di situ apakah angin bisa gerakkan? Nggak bisa. Berarti yang menggerakkan itu mutlak hanyalah Allah, yang diizinkan terhadap angin. Setelah itu angin menggerakkan bendera. Nah, dunung ya. Sama terhadap Rasulullah. Para nabi dan rasul tidak ada yang bisa mensyafaati umatnya kecuali baginda karena diizini oleh Allah syafaat itu terhadap Kanjeng Nabi Muhammad. Tapi bukan semata-mata yang memiliki syafaat itu mutlak Rasulullah, bukan, tapi Allah Subhanahu. Sama dengan itu. Maksudku lo jenengan ojo mandek imane datang makhluk, ojo mandek datang angin. Iman sampean hanya diperuntukkan hanya pada wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nyembahmu, mujimu mung hanya pada iku ruhani, bukan jasmani. Nomor 2, apa syaratnya Anda akan bisa bertemu Allah waktu sholat? Wala yusyrik bi'ibadati rabbihi ahada. Waktu kuwi sholat ojo nyekutokno Allah. Artinya hatimu ojo ono, jangan ada selain Allah, yang konteksnya iman. Mana sih kulon itu? Sana ya. Contoh, Allahu Akbar. Hatimu ojo iman, ojo yakin. Gerakmu itu sebab dirimu bisa bergerak sendiri. Jangan. Hatimu harus mencondongkan terhadap hidup baik di dalam maupun di luar dirimu. Yang menggerakkan diri itulah Allah Subhanahu. Sampai golek pengajaran ilmu iki angel. Iya, angel. Gak angger guru itu ngebabno ngeten. Umpama waniyo paling tidak di tempat khusus. Tapi ayatnya saya buka, walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun walau karihal kafirun. Sampaikanlah ayat ini, maksud daripada ajaran Rasulullah inti ini, walaupun di tengah-tengah orang-orang yang membencimu, walaupun di tengah-tengah umum orang-orang yang mengingkari. Inilah sebagai dasar saya, sehingga saya untuk berani menyampaikan tentang ajaran dinul haq di tengah-tengah umum seperti ini. Tapi nyun sewu Bapak Ibu, berat sekali. Kemarin di WA saya ada orang yang nggak suka masuk. Saya dia suwa-suwa ajaran niki. Lu estu dianjing-anjingkan saya. Makan roti rasa tai, yaitu ajaranmu. Saya digitukan. Saya enggak masalah. Dibuka di dalam surat Al-Hijr ayat 94 sampai 99. Bagaimana ketika Rasulullah menyampaikan inti daripada wahyu ini. Masya Allah Pak Bu, zaman Rasulullah dulu sempat di dalam ayat itu Allah menyampaikan Muhammad sempat hatinya itu sempit, sumpek, karena umat
pada waktu itu kaum Quraisy, lebih-lebih Abu Jahal, Abu Lahab itu mencaci, memaki Rasulullah. Tapi bagaimana Rasulullah? Subhanaka rabbika, kembalilah Muhammad, semua yang menjadikan itu adalah juga Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya yang menolak juga karena Allah, yang menerima juga Allah karena Allah. Itu bagi Muhammad. Akhirnya jembar hati beliau. Inilah sebagai pondasi modal saya tatkala apa pengajaran ini ketika saya sampaikan ditolak mentah-mentah di tengah umat manusia. Enggak apa-apa bos, karena memang belum mengerti. Tapi engko nek wis paham mengerti, boten, aku yakin seperti itu. Wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Ketika Anda sholat, ketika Anda zakat, puasa, haji, atau perilaku apapun jasmani iki, jangan sekali-kali di dalam hatimu beriman selain Allah itu yang bisa menggerakkan. Paham? Paham Bu? Syekh Ibnu Athaillah dawuh dalam salah satu makolahnya, husnul a'mal nataiju husnil ahwal min qalbin zahidin. Perilaku ibadah jasmani ini dikatakan bagus dan diterima oleh Allah, barometernya adalah manakala di dalam ruhaniyah sampai keadaan roh itu betul-betul condong madhep iman hanya karena Allah. Yang dimaksud karena Allah itu apa? Kita enggak mengakui sebagai makhluk yang bisa melakukan. Kita sebagai makhluk hanya mengakui semuanya itu semata-mata yang menggerakkan adalah Allah. Walillahil masyriqu wal maghrib fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Mulai jagat timur sampai jagat barat, makhluk sekecil apapun termasuk atom, mboten bleduk iku tasik gede, atom iku olehnya bisa bergerak karena digerakkan oleh Allah. Apa maneh apalagi kita sak gedene ngene iki isoke bergerak. Itu semuanya yang menggerakkan adalah Allah. Mana Allahnya? Di dalam dan di luar dirimu. Udahlah, jenengan walaupun belum bisa bertemu, sing penting atiku iman hidup dalam dirimu dan di luar dirimu, itu adalah wujudnya Allah. Fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Dimanapun kau menghadap, apapun aktivitasmu, di depanmu ada wajah Allah. Paham nggih? Wis, nek wis paham, inilah sejarah Nabi Yunus, mengapa dia itu dimasukkan di dalam perutnya ikan nun di sasi Muharram ini. Ada 5 kejadian di situ, termasuk tobatnya Nabiullah Adam diterima oleh Allah di dalam bulan Muharram. Fatalaqa Adamu min rabbi kalimatin fataba alaih. Sebab apa Nabi Adam tobate iku diterima? Kesalahane mung sitok Nabi Adam itu apa? Memakan buah khuldi. Apa sih maknanya khuldi? Kekal. Wala taqraba hadhi syajarah. Ini sejarah ketika beliau dan Hawa ada di surga, Allah berpesan, Adam, kamu ingin domisili bermukim di sini selama-lamanya? Nggih. Nggih Gusti. Tapi sitok dam. Jangan kau dekati pohon itu. Jadi buah khuldi itu ada di pohon. Manakala kau mendekat, mesti kau kepingin.
Manakala kau kepingin akan berupaya untuk mendapatkan buah khuldi, ingat dam, iblis akan memperosokkan dirimu. Oh gitu, yes, tak jaga. Tiba ringkese cerita iblis moro. Dam, kau ngerti maknanya khuldi? Iya. Apa? Kekal. Kalau kau makan buah khuldi kau akan kekal di surga. Lu iya ta? Katanya Allah ndak gitu kok. Wis ta nganu to, aku bersumpah aku jadi pembimbingmu. Nyun sewu Pak, ketika kita akil balik, semua kita tidak laki tidak perempuan, akil balik, yang perempuan sudah khed, yang laki-laki sudah ngipi metuma mani. Apa yang terjadi? Kesenangan dunia pada saat itu masuk di dalam hati kita. Itulah buah khuldi. Hakikatnya itulah buat yang laki golek pacar lanang, sing wedok yo memeti. Lo estu. Kalau sudah mendekat mesti kepingin. Kalau sudah ngincipi ya terus no. Ya kuwi wis, tapi engko nek bar getun. Lah ngoten nggih. Nabi Adam setelah makan itu langsung getun. Ditutupilah auratnya dengan pohon godong pohon surga. Langsung diusir Allah. Sangka surga nang sama. Sejarah kita ya seperti itu. Ruhaniyah mendekat kepada kesenangan dunia, yang kesenangan dunia itu dipaesi atau dijadikan nafsu dalam diri kita tipu daya. Padahal innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya nafsu itu mungsuhmu yang paling nyata. Lupa kita. Nabi Adam oleh makan lupa pesene Allah karena tersilaukan dengan omongannya iblis sama. Udah, kita nggak usah mengurai kau salah, nggak usah. Sekarang masih ada waktu. Bagaimana kita tobat kembali roh ini pada orang Jawa, itulah ajaran sangkan paraning dumati. Cara Quran itulah ajaran innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sing penting bagaimana caranya ruhaniyah itu kembali bercinta pada Allah di tengah-tengah istri dan suami, di tengah-tengah anak, di tengah-tengah sandang pangan papan yang mewah. Sebab di situ juga ada Allah. Carane ya kuwi siji laku dzikir terus menerus. Bahkan ayat ini Allah katakan tentang dzikir, dzikron katsiron, sebanyak-banyaknya kau ingat pada Allah. Singku maksud ingat, hatimu sadar dan menyadari lewat rasa lan iman semua apapun yang muncul dalam dirimu itu semata-mata datangnya dari Allah. Yang kedua adalah ojo pisan-pisan hatimu ada selain Allah. Ya bunayya la tusrik billahi inna syirka la zulmun adzim. Itu surat Luqman. Hei anak putuku, ojo pisan-pisan kau menyekutukan Allah. Sebab roh tatkala menyekutukan Allah, itu adalah mbah buyute dosa, mbah buyute kesalahan. Estu. Bon, wis cukup sampai di sini aja perbuatan rohaniyah kita. Walaupun susah dan berat kita menjalankan dzikir, kita meninggalkan perkara-perkara selain Allah dalam hati. Tetap lakonono sak mampu di dalam diri kita masing-masing. Wis ajaran Rasulullah ini saya sampaikan yang inti ini
buat modal jenengan waktu sholat, buat modal jenengan waktu sedekah, buat modal jenengan zakat, buat modal jenengan haji, buat modal jenengan bersosialisasi dengan sesama manusia. Nek jenengan purun praktekno, mau mempraktekkan hal yang seperti ini, kalau tidak sesuai, hati sampai jadi tentram, jadi damai, jadi bahagia. Nang bangsal gak adoh, jetis nang bangsal gak adoh, nggawa sandal kurang gede, nggawa palu kurang gede mana, bondem kurang gede mana, peken bojoku. Lho iya, nek gak cocok lho ya, nek gak cocok estu. Sebab semuanya ketika saya sudah masuk bergelut di dalam dakwah perkara ilmu ini, kutaruhkan semuanya Pak. Jenengan cukup bojoku cukup uang kok. Nggih. Wis gak ndek apa-apa pun. Balik nalikane awak dhewe koyok lahir biyen. Tumon awang bayi ini metu wis walan. Dereng tumon dia, itu menunjukkan bahwasannya itulah status kita sebagai manusia, nggak duwe apa. Shallu ala Nabi Muhammad. Wis itu sing bisa kula sampaiake dalam rangka memperingati sasi Muharram. Gunakno Anda untuk bisa kembali bertobat nang Allah. Nabi Adam fatalaqa Adamu mir rabbi kalimatin. Dia bisanya diterima tobate. Beliau iku fatalaqa nrimo sapa Adamu Nabi Adam bi kalimatin. Kalimat apa sih kalimat itu? Wejangan ilmu kaweruh, ilmu tauhid untuk dincep ning jero dodo supaya iman sampeyan kali kula yang asalnya iman terhadap selain Allah biar iman hanya pada innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'buduh hadza siratum mustaqim. Surat Maryam 36. Apabila Tuhanku itu namanya Allah, fa'buduh, yo nyembah mung dateng Gusti Allah. Hadza siratum mustaqim. Hati yang iman atas segala apapun itu Allah, itulah siratum mustaqim. Sirat iku wot jalan, mustaqim sing bener, sing jejeg. Berarti wat siratal mustaqim iku gak usah ngenteni sok bare kiamat sekarang. Mana ketika Anda sholat hatimu gak tolah-toleh selain Allah, hatimu cuman fokus ngedepno ruh pada Allah, hidup itu yang menggerakkan Anda, itulah siratal mustaqim. Paham nggih? Wis. Walaupun sekedik ngelmu iki menurut saya wadaono ning jerone atimu iku yang paling berharga. Inilah Anda telah menerima fatalaqo tadi, menerima al-qaul, menerima wejangan sangka Allah, bukan dari saya. Saya itu seperti speaker niku lho Bu. Terus speaker niku nek gak ono sing halo-halo, ya gak muni hal, gak percaya, tak celei. Muni? Berarti apa sing muncul koyoke dari lesan saya, ning hakikate dari hidup dalam diri saya. Paham? Kula niki kaya kuning-kuning kentir ning kali ngono Bu. Rasulullah pernah dawuh di dalam surat Al-Kahfi, "Kul katakan Muhammad," Allah menyuruh Rasulullah Muhammad itu mengatakan, "Innama ana basarum mislukum," wahai manusia,
aku ini sama dengan kau, sama manusia sianya. Mengapa kau memuja, memuji dan menuduh bahwasanya aku yang bisa menolongmu? Jangan. Mengapa kau memuja, memuji aku? Pujalah, pujilah siapa yang kupuja, siapa yang kau puji, siapa yang kupuji, itulah Rasulullah. Enggak pernah Rasulullah itu menyuruh hambanya untuk umatnya untuk menyembah beliau. Enggak ada, enggak pernah. Enggak pernah. Tirun Rasulullah ini Bapak Ibu. Siapa yang dipuja, dipuji, disembah Rasulullah? Siapa? Allah Subhanahu. Alhamdu utawi sekabai puja dan puji iku lillahi mung kanggo Gusti. Jelas nggih? Subhanallah. Niki kula rasa ilmu yang sangat berharga untuk ruhaniyah jenengan. Eman-eman nek gak sampean wadai tur gak sampean amalke. Eman-eman. Kula ya mboten suwe Pak Bu ning donya, dilungkas bongko. Lho nggih. Berapa tahun? Kula 54. Anakku wis 7. Lho, kaget sampean ya? Lho leres. Estu Bu, yuga kula 7. Nggih, kula tahun 90 nggih sami kali Pak Banser dadi Banser kula dhisik. Di NU dulu itu. Jadi kula nek kepetuk Banser wis kanca dhewe. Masalahnya dulu sewilayah Bangsal dulu itu. Pun wis gak cerita adoh-adoh. Berarti sing inti sing penting mawon. Wis aku tolong dateng jenengan ojo mati dhisik jenengan ya. Ya estu. Sadurunge jenengan ketemu Gusti. Wis engko nek gak ketemu nang Bangsal. Nek benar-benar Anda sudah mengamalkan sesuai Quran tadi surat Al-Kahfi 110 kok tidak bertemu nang Bangsal, duduk ana boto ndasku. Lho estu. Karena ini janji Allah. Allah tidak main-main Pak Bu. Ada janji Allah lagi di dalam surat Al-Ankabut ayat 5. Siapapun panjenengan hamba Allah bila mana di dalam hati ada keinginan untuk bertemu Allah ruhaniyah ini, maka Allah berjanji akan menemui dalam waktu yang sudah ditentukan. Kula hak demi Allah yakin Allah nggak pernah ingkar janji, nggak pernah Allah berdusta. Jangankan berdusta Pak Bu, kita setiap detik itu dilayani Allah. Napas keluar masuk kalau tidak dikeluarkan Allah bisa? Nggak bisa. Kita makan, kita apapun semuanya tidak lepas dari pelayanan Allah. Ngono kok yuk gak ono balesane nang Allah. Kita umat manusia, manusia ya ayuhannas ittaqullah ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum. Kembalilah kau pada Tuhanmu, lekaslah kau bertakwa pada Tuhanmu. Laksana ngene Bu, saya keluwen, jenengan marung soto, marung rawon, pecel, apapun ada menunya. Saya masuk Bu, makan warung. Oh nggih Mas, darna apa? Pecel. Sak piring wis tak entekno. Bu, sik luwe ya Bu, wonten soto. Ana. Jenengan layani mboten? Mesti jenengan layani, jenengan dodolan nih. Bu, sik luwe rawane wonten. Ada Mas. Sampeyan kasih? Jari sampean iku lho wong tah buta ijo. Ngoten nggih. Pun semua menu yang ada di warung sampean semua saya makan, tinggal minumnya. Bu, minum apapun, wedang jahe ada, jeruk, es teh ada, semua pun minum kula glegeken. Ibuke mlebu nang nggone kamar, kula mlayu. Piye jawabe sampean sebagai penjual? Ayo, kula mboten bayar,
saya tidak bayar, saya langsung lari. Jenengan doani apa? Mandar kecelakaan lah ngoten nggih. Maling lah gitu nggih. Wis pisan iki ae, sekali ini saja saya ditamoni genderuwo. Lah gitu toh. Ya Allah ya Karim, itulah laksana kita. Kita setiap saat dilayani Allah, tapi kita tidak ada syukurnya, kita tidak ada pujaannya pada Allah. Kalau jasmani sing nggih ngibadah salat lan tetek bengek. Lah ngoten nggih. Tapi rohaniah kita, Pak Bu, yang belum menyembah Allah di situ. Tapi umpamaku balik, Bu, semuanya habis berapa? 500 Mas, tak kasih 1 juta. Ayo pendungo sampean ya apa? Alhamdulillah wis meningger mangan urine ayo. Mesti ngoten. Pendungane apik-apik, wis muga-muga tutuk panggonan selamat. Ya Allah ya Karim, sama Bu. Ketika kita menyembah Allah, ruhaniyah ini betul-betul bertemu Allah, betul-betul awak dewi itu bertemu Allah. Bagaimana? Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Hanya kekasih Allah itulah, itu disebut kekasih Allah ya, hanya kekasih Allah lah. Ketika menghadapi kondisi situasi di dunia ini, Allah akan menghilangkan rasa takut, menghilangkan rasa khawatir, gelisah. Besok apa yang dimakan sekarang belum ada, oleh karena hati itu yakin semua yang ngatur. Kekasih Allah itu tidak ada rasa khawatir. Sampeyan pingin sing koyok ngene? Oke. Masuklah di dalam surat Ali Imran ayat 31. Surat apa mau? Ali Imran ayat 31. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Muhammad omong nang umatmu, bila mana pengen ruhaniyahnya itu tak jadikan sebagai kekasihku, suruh mengikuti kau. Fattabi'uni kata Rasul, ikuti aku. Apa yang harus kita ikuti? Syariatnya sudah, tinggal satu, hakikatnya beliau, ajaran hakikatnya beliau. Ini umat Islam khususnya dan umumnya umat manusia jarang yang mau masuk di dalamnya. Muhammad katakan terhadapnya, apabila cintanya ingin saya terima, maka suruh ngikuti dirimu. Akhirnya Rasulullah mengatakan, fattabi'uni, ikuti saya. Sebab di dalam Islam, surat Al-Baqarah 208, Islam itu kesempurnaan itu ada 4. Syariat, thariqat, hakikat dan makrifat. Ini Pak Bu, kita harus sampai di sini. Bila mana sudah mengikuti Rasulullah, yuhibbukumullah, maka Allah akan menerima cintamu hirah sebagai kekasihnya. Sebab apa? Ruh itu dijadikan kekasihnya Allah karena ruh telah melepaskan cintanya ruh terhadap kesenangan dunia. Caranya itu tadi, kembali ke awal tadi, dikira sing ukeh kuwi, dikira iku carane. Terus bagaimana kesalahan saya selama ini beriman terhadap selain Allah, ruhaniyah ini? Wa yaghfir lakum dzunubakum, kesalahan itu dihapus dan diampuni Allah, sebab Allah Maha Pengam, dengan catatan srengenge ini durung muncul dari barat, itulah kematian. Paham? Bon, ini sampai pegang sampai kapan wae. Nomor loro, tolong tularno nang anak. Sebab khusus wong laki-laki, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa,
ku anfusakum wa ahlikum nar, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Wa qala aidan, Allah berkata sukui ya, mohon maaf, Anda ini yang dimasukkan Allah di dalam alam barzah itu dibangkitkan kembali untuk mempertanggungjawabkan perbuatan saat di dunia. Sing nandur becik ya ketemu becik. Yang menandur apa menandur ya? Menanam kebaikan dia akan memetik buahnya. Siapa yang menanam kejelekan juga akan memetik buahnya. Nek jenengan nandur pare ya ngunduh pari. Nek sampean nandur rawe ngunduh rawe. Itulah wis Bapak Ibu pun niki sesen yang pertama penjabaran materi. Intine ojo mati sik nek gak wis ketemu Gusti Allah. Wis sesen kedua, monggo menawi ada yang kurang paham saged takok. Pun kula aturi sakderenge sebelum doa kita tutup, ada yang tanya berapapun monggo kula aturi. Boten wonten? Boten. Nggih pun nek pancen boten wonten, karena memang manusia itu gak mesti. Gak enak Gus aku ngomong umum pribadi ae. Wis sampean mlebu ning WA aku takok. 0856 3282 561. Kecepetan. 0856 3282 561. Mek 11. Nek sampean sik gak paham panitia enggak ada. Menawi pingin takok secara pribadi saged. Pun Bapak Ibu, itulah apa yang bisa kami sampaikan terkait masalah surat Az-Zumar ayat 54. Mudah-mudahan ilmu itu bisa bermanfaat bagi kita dan anak putu kita ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sallimna wal muslimin min afatid dunya wa adzabil akhirah. Ya Allah, lindungilah kami dari kekejaman nafsu dalam diri kami. Nawwir qulubana binuri hidayatika wa ma'rifatika ya Allah. Ya Allah, terangilah hati kami dengan cahaya hidayahmu ya Allah, dengan cahaya ma'rifatmu ya Allah, dan juga terhadap keluarga kami. Ya Fattahu ya Alim, iftah lana bifutuhil arifin. Ya Allah, bukalah hatiku yang tertutup akan dirimu ya Allah, sehingga kami bisa bertemu terhadapmu sebelum kami meninggal dunia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad.